Tuhan, ini sesi ketiga hari ini. Mari Tuhan, kami terus mau punya hati yang belajar. Karena gak pernah ada yang kebetulan dalam hidup ini. Kalau Engkau kasih kesempatan kami belajar, kami mau menangkapnya dengan hati yang bersyukur. Mari Tuhan, Engkau bisa bicara lewat apapun. Mari Tuhan, mari kuasai sepanjang sesi ini. Dan kami akan terus semakin kuat, semakin lapar dan haus. Sampai Tuhan, nanti kami selesaikan sesi terakhir, kami akan tetap Tuhan menangkap yang terbaik, yang dari Engkau sesuai dengan jatah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, mari Tuhan beri roh hikmat, roh wahyu, roh pengertian. Urapi bibir mulut hamba untuk mengeluarkan kata-kata yang tepat Tuhan, yang dibutuhkan setiap kami di dalam nama Yesus. Semua yang sepakat mencintai Tuhan berkata amin. Amin, shalom. Siapa di sini, saya boleh tanya dulu ya? Oh, shalom, nama saya Nancy Tejo. Saya kenalan dulu. Mungkin ada yang belum pernah ketemu saya. Nama saya Nancy Tejo. Saya kenapa mengajar seminar untuk mendidik anak autis. Jadi bukan seminar untuk jadi autis ya saudara, tapi seminar, karena kan ambigu ya kata-katanya seminar autis. Jadi seminar buat menangani, mendidik anak autis. Saya guru anak-anak berkebutuhan khusus. Saya terapis, saya punya tempat terapi, sekolah buat anak-anak ini. Sebuah panggilan yang awalnya tidak saya pilih, tapi kalau Tuhan memanggil, Tuhan yang tanggung jawab dan Tuhan juga yang kasih kemampuan. Amin. Oke, boleh tanya, siapa di sini dari seorang guru atau kerja di sekolah atau seorang pengajar? Boleh angkat tangan? Oke, siapa guru sekolah minggu, guru-guru rumah singgah, melayani anak-anak? Boleh angkat tangan? Oke. Siapa yang sama sekali belum pernah ketemu, lihat anak-anak kebutuhan khusus ataupun autis? Boleh angkat tangan? Wah, ada satu. Ada lagi yang belum pernah sama sekali. Oke. Siapa yang punya saudara dekat maupun jauh yang terdiagnosa autis ataupun kebutuhan khusus? Boleh angkat tangan? Oke, gak banyak ya. Siapa yang terdampar di kelas ini? Tadi ada ibu yang tanya sama saya, aduh kenapa ya saya di kelas ini ya katanya. Aduh terdampar bu. Karena dipilihin ya saudara ya. Tapi percaya tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini, amin. Satu hari saudara bisa tolong anak-anak ini, ataupun mungkin keautisan dalam diri masing-masing ya saudara ya. Banyak loh orang-orang dewasa semi autis ini yang tidak paham. Tapi ya saya mau disclaimer dulu, tolong jangan pernah sebut orang dasar lu autis, jangan ya saudara ya. Kasihan saudara, beneran deh. Nanti kalau dia jadi autis beneran, saudara tanggung jawab loh di hadapan Tuhan. Jangan bilang, kalau kadang-kadang kan kita punya saudara atau teman sepelayanan gitu, suka sibuk sendiri, asik sendiri, gak dengerin kita ngomong apa, dasar lu autis gitu ya. Jangan ya saudara ya. Kasihan mereka, karena kita perlu menolong anak-anak ini. Sampai hari ini saya masih belajar dan terus belajar. Karena ini beda sama sakit batuk dan flu. Oke, gini aja lah. Flu aja, virus flu variannya banyak, bener ya saudara? Virus apa, congor, saya gak mau sebut namanya, saya sebel banget. Yang punya varian baru Omi apalah itu ya saudara. Variannya banyak, ada lagi. Nah, autisme itu variannya banyak banget saudara. Saya gak pernah lihat satu anak sama dengan yang lain. Jadi saya harus berlutut sembah-sembah Tuhan. Gimana caranya ya Tuhan buat mewaraskan anak-anak ini, tolonglah Tuhan. Bukan mereka gila, bukan saudara, tapi mereka butuh ditolong. Karena biar bagaimanapun saya mengerti saudara di sini selain guru-guru, saudara semua pelayan Tuhan, amin. Dan saudara tahu kita ini manusia diciptakan tubuh, jiwa dan roh. Jadi sekalipun yang sakit di jiwa dan pikiran mereka dan otak mereka, tapi pasti ada kuasa roh jahat yang ambil bagian di situ.
Karena Tuhan kita memberikan shalom. Shalom artinya utuh, saudara. Tidak ada cacat tubuh, jiwa, dan roh. Jadi kalau otaknya kurang sesetrip berarti sudah shalom belum? Belum. Ngerti ya saudara, kurang sesetrip. Saudara, selalu pasti ada roh jahat. Nanti saya mau puterin, bukan berarti ya abis ini saudara mau puterin film nanti ya saudara, supaya saudara ngeh. Bukan berarti abis ini kalau saudara ketemu anak autis, anak ABK, ABK artinya anak berkebutuhan khusus. Tapi kalau kata kepala sekolah Mahanaim artinya anak berkelebihan khusus, saudara. Terlalu berkelebihan, perlu direm sedikit ya saudara ya. Terlalu berkelebihan. Jadi bukan berarti abis ini saudara ketemu anak-anak ABK, kebutuhan khusus saudara gini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, semua keeroranmu, semua roh-roh ini, jangan begitu ya saudara ya. Menakutkan nanti buat orang tuanya. Gak begitu poinnya ya saudara. Tapi kita harus ngerti. Apapun orang mau, mungkin gak autis, depresi, itu ada rohnya gak? Ada. Siang malam sedih, sendu, galau, itu ada rohnya gak? Ada, roh galau namanya. Mengasihani diri sendiri, semua ada. Jadi kita gak bisa cuma pengetahuan. Saudara harus gabungkan tubuh, jiwa, dan roh. Hari ini saya mau lebih banyak ke tubuh dan jiwa. Karena biar bagaimanapun tanpa pengertian umatku binasa, kata Tuhan. Jadi kita perlu pengertian. Tapi kita perlu tambahkan di alam rohnya. Saudara, sebagai pengajar anak-anak ini saya ngerti banget. Saya gak bisa ngajar mereka tanpa saya doa. Gak bisa. Saya akan tumpangin tangan, mau agama apapun saya akan tumpangin tangan. Sampai orang-orang, ada yang orang-orang muslim, orang tua murid saya, mereka gitu, Pak, saya boleh doain anaknya? Oh boleh Miss, mau diajarin lagu sekolah minggu juga boleh. Ini saking udah desperate saudara, karena sudah 4 tahun pergi ke segala macam dokter, profesor, dukun, paranormal, anaknya gak sembuh-sembuh. Jadi dia udah desperate, gak tahu gimana, terserah Miss mau diapain, terserah anak saya. Ini cara menuai jiwa-jiwa salah satu yang termudah saudara. Orang-orang desperate mau diapain? Gak ada obatnya saudara. Ada sih kalau saudara tahu, mungkin ada yang pernah ngajar anak-anak autis, mereka biasanya dikasih obat buat tenang. Tapi obat itu gak pernah jadi solusi. Mereka ujungnya ketergantungan dan lebih parah biasanya. Ya, oke, saya mau lanjut langsung. Mengapa perlu mengenali ciri anak spesial sejak dini? Kita perlu kenali ciri-cirinya. Nah, saya akan bahas dulu soal ciri-cirinya. Ada mungkin saudara yang sudah dengar atau yang belum dengar. Saya harap buat saudara yang sudah dengar, saudara bisa merefresh lagi ya. Supaya kita bisa menolong mereka secepat mungkin. Biar bagaimanapun saudara, mujizat pasti ada, amin. Amin. Tapi selama ada kesempatan, tolong sedini mungkin. Umur 2 tahun udah lihat anaknya agak-agak berbeda, langsung ditolong. Zaman sekarang gak bisa ada orang tua atau guru yang gini, gak apa-apa lah, ntar juga dia normal sendiri, ntar juga dia berubah sendiri, gak bisa saudara, zaman berubah. Ya, next. Nah, faktor penyebab, saudara kelihatan yang di belakang? PPT-nya apa terlihat? Saya bacakan ya. Apa sih penyebabnya, kenapa sekarang di Indonesia aja, 1 dari 6 anak katanya autis. 1 dari 6 tuh banyak gak saudara? Banyak saudara. Di sini kalau ada yang mau mengandung dalam nama Yesus, tolong Tuhan, anakku Tuhan, semuanya normal sempurna. Banyak saudara, seperti virus ya. Padahal gak ada jenis virusnya loh, gak ada. Kenapa nanti kita pelajari. Yang pertama faktor eksternal atau sementara. Jadi ini saya mau bahas faktor penyebab gak cuma autis, tapi segala jenis kebutuhan khusus. Ya, buat saudara yang sudah pernah, mungkin saya mau tanya, ada permen, ada hadiah boleh? Ya, oke. Selain autis, kebutuhan khusus itu apa saja? Ada yang tahu? Kenapa? ADHD, ya, apa itu ADHD? Makanan apa itu? Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Anaknya gak bisa diem, lari-lari terus dari kecil. Nah, energinya kebanyakan, nah itu ADHD. Apa di sini masih ada mungkin yang energinya kebanyakan? Kalau suruh duduk 10 menit gak tahan gitu ya. Nanti kita bahas lebih lanjut. Apalagi selain ADHD, ada lagi yang tahu? Boleh dikasih hadiah miss-nya. Itu yang menerjemahkan. Ada lagi? Banyak saudara, ya. Disleksia, artinya ya sulit belajar membaca. Huruf B sama huruf D kebalik-balik.
Ya, misalnya mau bilang saya mau air. Air saya itu. Hah, apa air saya itu? Maksud dia saya mau air, tapi dia nggak bisa susun kalimat dengan baik ya. Itu disleksi namanya. Ada lagi susah banget belajar baca, ada lagi namanya slow learner. Oh yes. Sorry? Handicap. Oh ya, handicap itu lebih ke cacat fisik ya. Jadi yang bisu tuli, nggak bisa jalan dan lain sebagainya. Ada banyak, nanti kita coba pelajari, oke? Next. Bukan next. Faktor penyebab pertama, faktor eksternal, bisa karena trauma. Jadi korban perkosaan, bencana, peralihan bahasa temporer. Saya kenal satu anak gara-gara sekali dibully dan dihukum sama gurunya, dia jadi anak yang sangat-sangat takut berteman bertahun-tahun sampai akhirnya gak berani sekolah. Sampai orang bilang, ini anak kok aneh banget, padahal cantik sekali. Kok aneh banget, kenapa? Gara-gara itu trauma. Ya. 2, faktor internal, mengalami kecacatan fisik, tubuh atau otak. Itu yang tadi dibilang handicap. Tunanetra itu tidak bisa melihat. Tunarungu tidak bisa mendengar. Tunawicara gampang, tidak bisa berbicara. Biasanya tunarungu dan tunawicara itu jadi satu. Biasanya kalau orang gak bisa dengar juga susah ngomong. Tunadaksa, tunagrahita ini gak bisa belajar, gak bisa membaca, gak bisa nulis. Termasuk gangguan gerak motorik. Ada anak diajak lempar bola tuh gak bisa, saudara. Lempar ke atas. Nah begitu tuh. Ada yang kayak gitu, gak ada masalah. Dengan fisiknya gak ada masalah. Tapi dia gak ngerti caranya melempar. Nah itu masalah di motorik. Gangguan interaksi komunikasi, biasanya anak-anak yang terdiagnosa autis, itu mereka sulit komunikasi sama orang. Mereka gak bisa ngerti bahasa orang. Jadi kalau mereka kalau ngomong itu langsung apa adanya, bikin orang sakit hati. Kamu suka ini gak? Jelek banget sih. Nah langsung begitu, tapi dia gak merasa itu melukai orang. Ya, mungkin di sini ada yang udah dewasa tapi mirip-mirip begitu ya saudara. Mungkin habis ini harus kebas-kebas. Jangan sampai banyak yang terluka ya karena omongan kita. Autis-autis tersembunyi ya harus dikebas-kebas. Gangguan emosi, nah banyak anak-anak ini biasanya susah banget mengontrol emosinya. Di sini ada Ibu Rita, rekan guru saya. Saya sudah kenal anaknya bertahun-tahun ya. Beliau tahu banget kadang harus berantem dengan anaknya sendiri. Saya tuh ya rekor, saya bergulat dengan anak 2-3 jam saudara. Hanya untuk ngajarin dia say sorry. 3 jam. Gulat saudara, beneran. Gulatnya kayak apa? Jambak-jambakan, tendang-tendangan, diludahin, dipukul, dicubit, ya begitulah saudara. Makanya dulu saya protes sama Tuhan, gak protes sih, cuma agak sedikit mengeluh dalam hati. Tuhan, kerjaan macam apa ini Tuhan? Tapi sekarang sudah berdamai saudara, karena Tuhan tidak pernah salah. Ada lagi sosial dan tingkah lakunya itu suka aneh. Pernah lihat ada anak suka begini-begini? Makin stres makin begini-begini. Terus kalau ngomong, kenapa sih ini anak? Dia gak bisa kontrol, itu namanya sensori, masalah sensori. Nanti saudara akan lihat videonya. Next. Penyebab berikutnya ada faktor biologis ya, bisa di kromosom, biasanya anak-anak Down syndrome, saudara tahu Down syndrome? Itu biasanya mukanya, wajahnya kelihatan kalau Down syndrome, berbeda dengan orang-orang pada umumnya. Itu karena kromosomnya ada yang kurang saudara. Gangguan ketika hamil dan persalinan ini juga banyak. Ada yang faktor karena makanan waktu hamil, ada faktor karena vaksin waktu hamil, ada faktor karena stres. Paling banyak itu karena stres waktu hamil. Itu paling banyak ya. Jadi kalau sedang mengandung usahakan tidak stres ya saudara. Sekalipun sangat banyak masalah menimpa, mari omongin diri sendiri. Gak boleh stres, 9 bulan 10 hari tidak boleh stres. Tidak boleh stres ya saudara. Demi terciptanya anak yang sehat tubuh jiwa roh. Faktor psikososial, itu kurangnya stimulasi dari lingkungan, bisa ada anak dari lahir orang tuanya sibuk dititipin suster, jadi setiap hari dikasih HP dari umur sekian bulan. Ya, itu membuat anaknya belajar bicaranya terlambat, belajar berjalannya terlambat dan nggak bisa interaksi sama orang. Jadi tolong yang punya anak sepupu keponakan, cucu,
Sebelum usia 3 tahun jangan kebanyakan dikasih HP sebisa mungkin ya. Karena ini berbahaya tidak cuma buat mata saja, tapi buat otak mereka. Keluarga yang kurang harmonis juga bisa, orang tua sering berantem dan lain sebagainya. Ada banyak anak jadi pendiam dan bahkan gak berani ngomong dimanapun. Kalau ditanya gurunya, ini saya tahu nih guru-guru pasti pernah mengalami anak-anak ini. Kalau ditanya gak mau jawab. Ditanya apapun gak mau jawab, lo tinggal jawab iya atau tidak aja gak mau, nih kenapa? Nah ini bisa jadi ada faktor di keluarganya. Nomaden, pindah-pindah tempat, mungkin keluarganya atau karena masalah ekonomi, jadi dia harus pindah-pindah tempat tinggal, lingkungannya berubah-berubah, sering ganti pengasuh, itu juga bisa jadi salah satu ya. Tapi bukan berarti kalau semua ciri-ciri ini ada maka orangnya pasti jadi kebutuhan khusus, enggak ya saudara. Ini tergantung daya tahan setiap orang. Bahasa Inggrisnya itu resilient, apa saudara? 1, 2, 3, resilient. Resilient itu artinya apa? Seberapa saudara dan saya punya daya tahan terhadap masalah. Orang yang resiliennya rendah, masalah baru 1, 2 udah pingsan. Sakit, langsung gak bisa ngapa-ngapain. Tapi orang yang resiliennya tinggi, dia mau punya masalah 5, tetap bisa senyum, berdiri tegak, dan yakin masalah pasti selesai. Ini resilient tinggi. Nah saudara harus mulai tumpangin tangan setiap hari mulai dari sekarang kalau yang resiliennya rendah. Tuhan, buat aku punya resilient yang tinggi. Tidak gampang dijatuhkan oleh apapun. Amin. Next. Tipe anak spesial ya, tadi ada cacat fisik, keterlambatan perkembangan, autis, ADHD, hiperaktif, itu adalah keterlambatan perkembangan. Ada anak umur 15 tahun belajar pembagian gak bisa-bisa. Itu slow learner namanya. Cedera otak bisa karena kecelakaan atau kondisi lahir, gangguan perkembangan, gifted atau talented. Gifted atau talented berarti anaknya terlalu pinter saudara. Saking pinternya dia gak bisa bergaul dengan teman seusianya. Seusianya mikirin K-pop, dia mikirin politik dan kemajuan pemerintahan. Nah lo saudara, terlalu pinter. Strategi itu muncul terus di otaknya. Nah ini juga perlu penanganan khusus. Karena kalau enggak dikira anak aneh. Jangan sampai dikira anak aneh ya. Next. Tipe spesifik anak spesial, anak berkebutuhan khusus ada berbagai jenis caranya. Penting untuk mengetahui jenisnya supaya saudara dan saya bisa tanganin dengan benar. Ya saudara, next. Keterlambatan perkembangan itu contohnya tadi saya jelaskan. Slow learner, diskalkulia, disgrafia, disleksia. Saudara, kalau anak-anak seperti ini yang mereka kesulitan dan saudara marah-marahin itu gak akan bantu. Karena mereka udah pusing di kepala mereka. Saya mau putar video, boleh? Mana? Siapa yang operate? Oke, minta video yang sensory overload judulnya. Udah? Ini nanti videonya tentang bagaimana kira-kira rasanya jadi anak-anak yang punya autisme atau dewasa yang punya autisme dan punya masalah sensori. Dia lari ke kafe.
Saudara, rata-rata mereka punya masalah sensori. Otak saudara dan saya yang diciptakan normal sama Tuhan, engkau gak sadar, tapi engkau tuh punya filter di otakmu. Jadi sekarang nih saudara lagi duduk, yang saudara dengarkan paling kencang suara siapa? Suara saya. Padahal saudara tahu kan ada suara AC, ada suara musik, ada suara orang krus-krus, bisik-bisik, mengganggu gak saudara? Gak terlalu, paling 10%, 20% mengganggu. Tapi buat mereka, semua suara itu volumenya sama saudara. Jadi kadang-kadang mereka bisa begini. Sakit di otaknya ini sakit. Saudara bisa bayangin gak saudara ngerasain itu di otak mereka, udah kira mau gila, bener gak saudara? Tapi bisa disembuhkan gak? Bisa. Saya yakin banget, saudara kita adalah anak-anak Tuhan. Amin. Dan kita punya Tuhan yang melakukan keajaiban. Dunia bilang itu gak bisa sembuh. Saya bilang bisa. Saudara bilang apa? Bisa. Bisa. Tuhan bisa ubah otaknya. Gak tahu gimana caranya mereka jadi waras, jadi normal. Nah, tapi hari ini kita mau ajari gimana cara ngebantunya selain mujizat ya. Kalau kata Pak Joshua kemarin malam, kalau mujizat belum terjadi, mari coba dulu cara manual ya saudara ya. Selama doa belum dijawab, coba dulu cara manual ya saudara. Next. Nah ini ADHD, makanan ini. Apa ini saudara? Next. Next aja, ini nanti aja. Oke. Orang ADHD itu seperti apa? Mereka ini sulit konsentrasi. Ada yang anaknya atau muridnya, keponakannya, cucunya dari kecil tuh dengerin guru susah. Dengerin orang ngomong susah. Kalau duduk, tek. Ntar tangannya ngejawil. Shit, teman di depannya dijawil. Shit, kenapa? Seringkali bukan karena emang jahat dan pengen nakal. Gak bisa diem, gak bisa ngontrol. Energinya kebanyakan saudara. Jadi sistem pencernaanmu, ini saya jelaskan ya. Saudara yang normal dalam tanda kutip, sistem pencernaanmu bisa menyerap dengan baik. Jadi yang keluar jadi energi dari yang saudara makan itu paling berapalah? 40% gitu ya saudara. Tapi mereka, habis mereka makan, terutama makan makanan manis, berkarbohidrat tinggi, maka energi yang dikeluarkan itu 80% saudara. Turbo mesinnya. Kenapa? Karena gak dicerna dengan baik. Jadi dari kecil tuh biasanya kelihatan, manjat sini, manjat situ. Udah diam. Wah. Satu-satunya lihat dia diam cuma kalau dia tidur. Itu pun tidurnya susah. Karena susah menenangkan yang di sini. Sambil tidur pun bisa sambil begini-begini. Di otaknya selalu butuh bergerak. Nah ini ciri ADHD. Cuman ADHD itu ada yang ringan, ada yang berat, ya. Ada yang mungkin saudara sudah besar, tapi saudara itu kayak gini nih, dengerin saya nih konsentrasi per 2 menit. Udah 2 menit buyar, bayangan kemana-mana. Ya tapi kalau karena capek ya bisa juga, karena ngantuk ya. Itu bukan berarti saudara ADHD, bukan. Tapi kalau selalu seperti itu, bahkan di kondisi sehat dan fit, nah ini saudara butuh tumpangin tangan. Tuhan tolong, saya butuh ditolong. Oke, next. Sorry. Lalu anak-anak dengan ciri ini atau orang-orang dengan ciri-ciri ini nggak sabar, nggak bisa mendengarkan instruksi, mudah terganggu perhatian. Jadi biasanya anak-anak ini kalau dikasih instruksi, dikasih perintah, kamu harus ngerjain ini, bukannya mereka sengaja lupa saudara. Tapi emang nggak kedengeran, yang denger cuma instruksi pertama dan terakhir itu tok. Sisanya nggak kedengeran saudara. Loh. Ada yang kesusahan di sini nih. Ya, kalau itu karena sekali lagi, kalau karena saudara ngantuk beda ya. Tapi kalau karena atau saudara lagi stres itu beda. Tapi kalau selalu seperti itu dari kecil, nah ini perlu hati-hati. Lalu bicaranya terlalu cepat, gak sabar nunggu. Kalau parah, saking gak sabarnya bisa marah-marah. Teriak-teriak, oke. Sulit mengatur dan menyelesaikan pekerjaan. Kenapa ya gak bisa fokus? Mereka biasanya impulsif, bertindak sebelum berpikir. Kalau suka sesuatu ambil aja, gak mikir itu punya siapa gitu, diambil aja. Nah itu impulsif namanya.
nggak bisa duduk diam, kebutuhan bergerak, suka berlari. Ini kalau anak kecil suka berlari. Mungkin kalau udah besar nggak yang suka berlari-lari, enggak. Tapi dia butuh aktivitas yang bisa menguras tenaganya. Kalau dia ngerti dirinya, dia bisa salurkan dengan positif. Misal, dia tiba-tiba ikut olahraga boxing, tahu ya saudara ya? Jadi setiap pagi dia boxing, kenapa? Supaya energinya 50% hilang dulu. Jadi dia bisa fokus. Kalau saudara pernah lihat terapi anak-anak ini, maka kalau mereka sangat tidak bisa diam, hal pertama yang dilakukan sebelum mereka belajar adalah ajak mereka secapek mungkin. Naik turun tangga kek, lompat-lompat kek, semuanya. Karena kalau mereka belum capek, mereka gak bisa fokus. Next. Oke. Ada lagi yang namanya autisme yang nanti kita bahas beberapa. Rett syndrome, kalau Rett syndrome ini kasihan sekali. Kalau autisme ini dan Asperger adalah autisme ringan atau autisme tapi masih bisa bergaul dengan beberapa orang. Kalau Rett syndrome ini udah cacat fisik, kasihan saudara. Jadi tangannya begini nih. Dan biasanya makin menurun kondisinya semakin tahun. Nah ini penyakit degeneratif namanya, penyakit gen yang terus-menerus berkurang kekuatannya, fungsinya. Tapi ada 3 ciri, kalau saudara pengen tahu apa, saudara ada yang khawatir, aduh saudara saya autis gak ya, atau saya bukan ya, murid saya autis atau bukan ya gitu ya saudara. 3 poin 3 poin singkat untuk saudara bisa mendeteksi mereka autis atau tidak. Bukan mereka autis, mereka terdiagnosa autis atau tidak. Yang pertama, gangguan dalam interaksi sosial. Kalau mereka nggak bisa bersosialisasi, boro-boro cari temen, ngobrol aja nggak ngerti caranya gimana. Oke, itu 1. Terus di lingkungan sosial mereka sering dikira aneh, saudara. Karena caranya ngobrol, caranya berinteraksi berbeda. Kayak tadi yang satu ngomong apa, dia ngomongin apa. Kalau dia lagi suka sesuatu, dia akan omongin itu terus. Teman-temannya gini, ini orang kenapa sih, aneh banget. Dia lagi suka kipas angin, maka dia akan ngomongin kipas angin terus. Nah, buat anak-anak pada umumnya, apa sih bagusnya kipas angin itu apa? Ya udah, kipas angin itu buat dingin-dinginin gitu. Kenapa dia omongin terus? Tahu nggak? Kipas angin itu ya, ada mesinnya yang bisa berputar. Itu motornya ya, kalau bisa berputar begitu tuh keren banget. Nah, itu buat kebanyakan orang, ngapain kamu bahas kipas angin? Ya, tapi kalau mereka suka sesuatu, mereka akan terus ngomongin itu. Yang kedua, gangguan perkembangan komunikasinya. Telat bicara biasanya, telat bicara ya telat baca, dan tidak bisa berbicara dengan luas dengan orang lain. Jadi biasanya kalau anak yang pernah terdiagnosa autis atau masih terdiagnosa autis, dia akan ngomong begini, saya minta itu, kenapa saya tidak boleh? Ada apa? Kenapa saya dimarahin? Memang saya salah apa? Kenapa? Terus kalau saya bilang begini, jangan teriak-teriak begitu. Karena gitu dia akan ngomong begitu. Karena berisik. Karena berisik. Karena berisik ya. Karena berisik dia akan begitu. Buat orang yang gak ngerti, wah aneh tenan ini. Tapi begitu mereka kena sesuatu di otak mereka yang mengkhawatirkan, kalau mereka dilarang itu mengkhawatirkan buat mereka, itu mereka bisa ulang. Ada anak teriak-teriak, jangan teriak. Kalau teriak misalnya si marah. Kalau teriak misalnya si marah. Kalau teriak semua orang dikasih tahu. Kalau teriak misalnya si marah begitu. Lama-lama saya ikutan pusing. Aduh, bisa gak sih? Gak usah begitu. Ya, tapi ya itulah mereka. Karena susah move on, saudara. Kalau udah ada satu yang mengkhawatirkan tuh move on-nya lama gitu. Siapa di sini suka gagal move on? Belum tentu autis, mungkin hatinya terlalu sensitif. Terlalu mudah disakiti, dalam nama Yesus tolak. Gangguan perkembangan perilaku, itu yang ketiga. Ada perilaku-perilaku yang aneh dan tidak lazim. Misalnya begini-begini, lompat-lompat terus. Yay.
ya saya punya anak-anak kayak gitu. Kalau ngomong tuh jangan ngomong sama diri sendiri, aku suka gitu. Ngomong ini loh, aku di depanmu ini loh ngomong. Itu 3 ciri poin yang saudara bisa. Kalau saudara mulai lihat anak siapapun murid udah mulai ada tanda-tanda, mulai curiga dikit saudara. Mulai curiga dikit. Aduh, mulai liatin perkembangannya sehari-hari. Kalau makin menjadi-jadi, nah butuh ditolong saudara. Next. Asperger itu jenis autisme ringan, tidak ada keterlambatan bicara biasanya. Dan mereka biasanya sangat-sangat cerdas di atas rata-rata. Kalau mereka suka sesuatu, maka mereka akan cari segala macam yang berhubungan dengan itu. Mereka suka mobil, ya anaknya Ibu Rita. Suka mobil, dia akan cari semua seluk-beluk mobil. Dia tahu mobil termahal, termurah, terbagus, terkeren, apapun dia tahu. Kenapa? Kalau mereka udah suka sesuatu sangat terlalu overfokus saudara. Overfokus. Jadi yang dipikirin itu aja. Ya. Next. Rett syndrome gejalanya seperti autisme, sebagian besar pada anak perempuan. Awalnya perkembangannya normal, lalu kemudian kemampuan geraknya berkurang. Jadi tadinya bisa jalan biasa, tiba-tiba gak bisa jalan. Tiba-tiba gak bisa ngangkat sendok dan lain sebagainya. Oke, next. Nah ini, siapa yang pernah lihat anak tutup-tutup kuping kalau dengerin orang ngomong? Ada? Oke, kenapa saudara? Tadi saya udah ajarin, kenapa mereka begini? Ya terlalu banyak yang mereka dengar. Tapi gak semua anak kayak gitu ya. Ada yang khusus kalau dengar suara petir baru begini. Kalau dengar suara orang ngomong sih gak masalah. Begitu ada petir, dedeng, tutup sambil teriak. Nah kalau ada yang dengar suara motor tuh juga ada. Ada murid saya, ini yang aneh, dengar suara iklan saudara. Saya gak tahu kenapa setiap kali dengar suara iklan di TV teriak. Ya gak tahu deh ada apa gitu ya, dia rada-rada gimana gitu di otaknya. Tapi kasihan, mereka butuh ditolong. Next. Nah tunggu gambar sebelumnya. Ada yang pernah lihat anak suka ngurutin barang? Mainan apapun diurutin. Mobil-mobilan biasanya kan anak pada umumnya mainnya gini ya, jeng, jeng, gitu ya saudara ya. Tapi kalau mereka enggak, ada 10 mobil dijajar mobilnya. Ada kartu dijajar kartunya. Ada tas saudara dijajar. Ada sendal dijajar. Nah itu salah satu ciri-ciri. Tapi bukan berarti kalau anaknya suka ngejajar pasti autis ya saudara ya. Nanti kita lihat yang berikutnya. Next. Siapa tahu dia emang destininya jadi baris berbaris loh, maksudnya gimana? Oke, boleh di play? Istilah autis seringkali digunakan secara enteng sebagai ejekan bagi orang yang terkesan antisosial. Namun, tidak banyak orang sebenarnya mengerti apa itu sebenarnya autisme. Ketidakpahaman orang-orang mengenai autisme sebenarnya dapat dimengerti karena autisme sendiri tidak sesederhana yang dipikirkan banyak orang. Apakah autisme berarti orang yang sekedar kurang pandai bergaul? Ataukah orang yang mengalami keterbelakangan mental? Atau apakah autisme mencakup kedua hal tersebut dan lebih banyak lagi? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita simak dalam video ini. Autisme atau Autism Spectrum Disorder merupakan suatu gangguan perkembangan otak yang mempersulit penyandangnya dalam berkomunikasi atau berinteraksi dengan orang lain. Terdapat 3 gejala umum yang dapat ditemukan pada semua orang yang berada di bawah spektrum autisme. Namun, tingkat keparahan dari 3 gejala ini berbeda-beda bagi setiap penyandang autisme. Ketiga gejala ini adalah kurangnya keterampilan sosial, kesulitan berkomunikasi, dan gangguan perilaku. Mayoritas penyandang autisme memiliki kecenderungan untuk tidak merasa nyaman di keramaian, tidak merespon ketika dipanggil namanya, memiliki kesulitan untuk memahami perasaan orang lain, dan lain-lain. Dalam hal komunikasi, penyandang autisme seringkali mengalami kesulitan memahami apa yang dikatakan orang lain, terutama jika diberi guyonan, lelucon, atau sarkasme. Bahkan, 40% dari anak-anak penyandang autisme tidak berbicara sama sekali saat kecil. Penyandang autisme
juga memiliki kecenderungan untuk melakukan tindakan yang repetitif, seperti mengayunkan tangan atau mengatakan hal yang sama berulang kali. Perlu diingat bahwa tidak semua penyandang autisme sama. Terdapat 3 level autisme yang diurut berdasarkan tingkat keparahannya. Level pertama adalah autisme ringan. Gejala-gejala yang timbul bagi penyandang autisme ini walaupun akan mempersulit mereka ketika bersosialisasi. Secara garis besar, autisme ringan tidak akan mengganggu kehidupannya sehari-hari. Bahkan, penyandang autisme ringan terkadang memiliki IQ di atas rata-rata dan tergolong jenius dalam bidang-bidang tertentu. Contohnya, Max Park, pemegang rekor pemecahan kubus Rubik tercepat di dunia. Level kedua adalah autisme sedang. Penyandang autisme pada tingkat ini akan mengalami kesulitan lebih besar ketika berkomunikasi dengan orang lain jika dibandingkan dengan autisme ringan. Selain itu, penyandang autisme ini umumnya tidak menunjukkan kontak mata dan tidak bisa mengekspresikan emosinya melalui intonasi suara atau raut wajah layaknya orang lain. Level ketiga adalah autisme berat. Penyandang autisme ini sangat sulit untuk menjalani hidupnya secara mandiri dan bersifat kurang sensitif atau terkadang terlalu sensitif terhadap stimulus dari luar, seperti suara. Diperkirakan penyandang autisme di Indonesia mencapai 2,4 juta orang dan timbul pada laki-laki sebesar 4 kali lipat lebih banyak dibanding perempuan. Sebab pasti dari autisme hingga kini tidak diketahui. Saudara, autisme itu kira-kira ciri-cirinya seperti itu ya. Tadi secara garis besar, tunggu saya mau kasih lihat saudara, biar nanti saudara punya gambaran. Saudara mau pijit-pijit sampingnya dulu boleh saudara? Oke. Masih semangat? Oke. Saudara sudah mulai ini, ada gambaran saudara kira-kira seperti apa ya saudara ya? Ada di sini punya mimpi jadi pengajar anak-anak ini? Kok nggak ada sih? Banyak kebutuhan loh saudara di mana-mana. Aduh Tuhan Yesus. Oke. Ciri-ciri pertama, mau sambil mijit-mijit juga gak apa-apa Bu. Ciri-ciri pertama, tidak ada kontak mata yang lama. Nah ini ciri-ciri paling umum buat yang autismenya sedang sampai berat. Dari kecil mereka gak bisa lihat mata saudara. Sedetik. Atau mereka mukanya ke saudara, tapi matanya ke tempat lain. Mata saya kecil kelihatan gak saudara? Lihat sih lihat, tapi ke tempat lain nih. Kayak saya ke kakak ya. Tapi mukanya ke sini. Saya kalau ke mereka gini. Nih misalnya mereka mau bilang, Miss Nancy pulang dulu. Miss Nancy pulang dulu. Woi, di sini orangnya. Woi, di sini saya suka begitu. Lihat, di sini, mataku di sini. Ya kecil sih, tapi kan tetap ada matanya gitu. Di sini. Karena bukan mereka nggak mau, bukan nggak sopan saudara. Itu masalah sensori. Jadi kalau mereka lihat mata saudara tuh sakit. Tapi bisa dilatih nggak? Bisa. Jangan pernah gini, oh emang dia punya diagnosa autis, biarin aja dia gak bisa lihat orang. Jangan ya saudara ya. Harus dilatih sedini mungkin dia bisa lihat orang. Karena bisa, gak ada yang gak bisa. Cuek bila diajak bicara, dipanggil, tak selalu menengok. Nah mungkin ada yang punya murid yang kayak gitu. Kalau dipanggil 3-4 kali sampai teriak-teriak baru nengok. Ya saudara. Tapi kalau bukan berarti kalau kayak gitu semuanya autis ya. Ini cuma salah satu ciri. Next. Lebih suka sendiri, gak suka main sama teman-temannya. Gak suka cari teman baru, gak suka gabung, lebih suka sendiri. Dan gak tahu caranya bermain bersama. Jadi misalnya dia duduk bareng nih. Dia ngeliatin orang enggak. Saudara kan bisa lihat ya, bayi aja nih ya. Dari umur sekian bulan, 6 bulan, dia akan mulai perhatiin orang. Betul? Dan kalau saudara gendong dia, saudara liatin matanya, dia bisa liatin saudara kira-kira sekian detik. Bahkan ada yang lama banget. Biasanya mereka dalam proses pertumbuhan balita itu mereka kalau ngeliatin orang lama.
Kenapa? Dia lagi mempelajari. Tapi kalau anak-anak ini nggak bisa. Kurang tertarik bermain dengan anak sebayanya, sulit diajari sesuatu dengan cara yang biasa. Saya ngajarin anak autis, itu saya harus benar-benar butuh hikmat Tuhan. Hikmat Tuhan, saudara. Karena mereka nggak bisa dikasih guru les yang ngajarin dengan cara biasa. Saya sudah menemukan banyak orang tua yang guru lesnya pamit. Maaf Bu, saya nggak sanggup ngajar anak ibu. Kenapa? Mau diajarin dengan cara biasa nggak ngerti-ngerti. 1 tambah 1, 2, lihat nih jari 1. Ini jari 1. Saya ngajarin satu anak umur 6 tahun waktu itu. Angkat jari 1, 2, 3, 4, 5, saya butuh waktu 3 bulan. Ini angka 1, mana? Jarimu mana? Ini loh, ini nih, jari diginiin. Ayo. Terus saya iniin jarinya. Nih, angka 1. Ayo coba lagi sendiri. Nggak ngerti-ngerti saudara. Ada mungkin yang punya gitu. Jadi nggak bisa diajari dengan cara biasa. Ada nggak caranya? Ada. Tapi nggak bisa dengan cara biasa. Kalau anaknya suka musik, saya akan ajari dengan cara bernyanyi. Nanti dengan nyanyian ngotak di otaknya. Ya, next. Tidak tertarik mainan. Jadi kalau anak laki-laki biasanya suka mobil-mobilan, dikasih Lego, bahagia. Kalau ini mereka lebih suka dikasih 1 sedotan dan mereka bisa begini-begini. Nah itu udah bahagia dia. Dikasih mobil gak bahagia, apa ini? Dilempar. Kurang bisa menggunakan mainan sesuai fungsinya ya, karena mereka gak ngerti. Tidak bisa bermain pura-pura. Pura-pura jadi anak, pura-pura jadi papa mama gitu. Nah itu mereka gak bisa saudara. Kadang menolak bila dipeluk. Ya, ada yang anak-anak punya masalah sensori, kalau dipeluk teriak-teriak nggak suka. Tertawa sendiri, menangis, tersenyum tanpa sebab yang jelas. Ini bukan gila ya saudara. Ini lagi sibuk sendiri di otaknya. Jadi di otaknya itu ada kejadian lucu. Jadi dia itu cuma ketawa sendiri, nggak berniat ngajak orang ketawa sendiri itu udah bahagia dia. Ya, oh ada yang mirip-mirip begitu. Aduh saya banget itu katanya. Bahagia itu sederhana, tertawa sendiri. Next. Nah dari komunikasi dan bahasa, biasanya tadi ya terlambat bicara, kemampuan berbahasanya, ngoceh bahasa planet dari itu sampai bisa umur 3-4 tahun. Nah itu bisa sampai umur 3-4 tahun. Bila bisa berbahasa, sulit diajak berdialog, tidak mengerti arti kata yang diucapkan. Kamu tinggal di mana? Nih kalau belum ngerti saya ajarin ya. Kalau saya tanya, kamu tinggal di mana? Dia jawab apa? Kamu tinggal di mana? Loh, bukan. Aku mau tanya, kamu nih tinggal di mana? Kamu tinggal di mana? Bukan. Aku mau tanya dijawab, kamu tinggal di mana? Kamu tinggal di mana? Bukan itu, saya ketiga kali bukan, stres dia. Katanya. Kenapa diulang ditanya-tanya terus kata dia. Nah itu, susah dia nggak ngerti bahasa dialog ya. Menarik tangan orang lain bila menginginkan sesuatu. Karena apa? Karena dia susah buat berbicara, berkomunikasi. Kadang meniru pertanyaan ini tadi yang saya contohin atau suara yang didengarnya. Jadi pertanyaan kita diulang. Sekarang setelah berapa lama, beberapa anak udah ngerti. Jadi kalau saya gini, Miss Sensi saya mau ke toilet, cepat ya. Kalau dulu gini, cepat ya gitu ya. Kalau sekarang saya gini, kalau Miss Sensi tanya nggak diulang, dijawab. Jawabnya bingung dia. Iya Miss, gimana jawabnya? Iya Miss, oke ulang. Bilang mau kemana? Miss Sensi mau ke toilet. Cepat ya. Jawabnya saya harus cepat gitu. Kalau saya nggak cepat nanti dia ulang lagi kata saya. Jawabnya dia mikir. Iya Miss. Ya udah. Ya begitulah saudara. Jadi harus belajar tek. Jadi kalau saudara terlalu sabar, terlalu lembut, kadang susah menolong anak-anak ini ya saudara ya. Karena seringkali harus lebih cepat. Kalau anak yang agresif, dia mau mukul, lama-lama kan saya harus ngerti. Ini tanda-tanda mau mukul nih. Kalau saya kurang cepat ya gue babak belur lah saudara. Jadi kalau udah mulai emosi tanda-tanda belajar karate dikit ya saudara ya. Belajar bela diri. Gak boleh jambak.
Saya bilang, wah kalau nggak habis rambut saya saudara. Oke. Bahasa isyaratnya nggak berkembang, jadi dia tuh nggak ngerti bahasa isyarat. Misalnya gini. Dia nggak ngerti. Saudara tuh mau ngapain? Ini apa saudara? Minum, nggak ngerti ya, saudara normal berarti puji Tuhan. Kalau mereka nggak ngerti dia maksudnya apa gitu, ya. Tapi semua bisa diubah. Tata bahasanya kacau, tata bahasanya baku. Yang tadi saya contohin. Next. Perilakunya, nah ini suka sensory overload yang seperti di video tadi. Sensorinya itu dibilang overload, kebanyakan rangsangan yang dia terima dari sekelilingnya itu terlalu berlebihan. Jadi mereka biasanya mempertahankan rutinitas atau sulit menyesuaikan diri dengan perubahan. Kalau saudara sudah janji, jangan coba-coba janji dan tidak tepati dengan anak-anak ini. Karena dia akan ulang siang dan malam. Ke Indomaret, gak bisa lagi hujan. Ke Indomaret, gak bisa lagi hujan. Nanti kalau hujan baru kita ke Indomaret. Ke Indomaret, diulang aja terus sama dia saudara. Kalau belum pulih, kalau udah pulih sih enggak. Kalau saya kadang-kadang kalau emosi tingkat nasional saudara karena udah tahu lagi capek. Lagi PMS, yang wanita mengerti ya. Capek lagi PMS, aduh ini anak lagi ya. Saya kan kadang-kadang ya emosi keluar lah saudara ya. Bisa gak sih diam gak diulang-ulang? Gitu. Tapi sama anak-anak ini harus tarik ulur. Saudara harus ngerti kapan tegas, kapan lembut. Kapan tegas, kapan tertawa bersama mereka. Ya. Takut pada benda atau suara tertentu kayak tadi, kadang mengamuk bila keinginannya tidak terpenuhi. Kalau mereka mau sesuatu nggak dikasih, kalau yang parah, ini yang parah, mereka bisa jungkir balik, teriak-teriak, nangis, bisa 3 jam juga dijabanin sampai mereka dapat apa yang mereka mau. Nah kalau saudara daya tahannya kurang, maka kalau saudara udah lihat anaknya nangis 2 menit, saudara langsung kasih barangnya. Udah daripada berisik, biasanya bapak-bapak nih. Udah daripada berisik. Udah kasih aja. Nah kalau anaknya begini saudara, kasihan. Nggak pulih-pulih anaknya. Karena emosinya dikasih makan terus. Padahal itu emosi negatif. Karena emosi yang tidak wajar atau tantrum. Dan kalau tantrum ini bisa lama. Nah biasanya saya kasih tips. Kalau saudara kenal anak-anak seperti ini, murid, anak, keponakan, yang masih emosinya meledak-ledak gak bisa dikendalikan. Mereka punya masalah pencernaan saudara. Jadi mereka perlu diet khusus. Ada makanan tertentu yang tidak bisa dicerna sama mereka. Next. Cara bermain tidak wajar tadi sudah ya, sering membuang-buang benda. Ada nggak di sini kenal anak yang senengnya nyobekin kertas? Ada ya, kesukaannya nyobekin kertas. Sampai buku nggak tahu di berapa banyak di rumah yang sobek. Nah itu ada ya. Saya pernah punya murid kesukaannya meludah saudara. Senang meludah, takut meludah, marah meludah, bahagia meludah, ngantuk meludah. Jadi meludah terus saudara. Suka sekali benda tertentu, misalnya botol atau alat dapur. Atau kipas angin. Jadi kalau dia lihat kipas angin, dia dari ujung sana, mereka itu sangat jeli matanya. Begitu mereka lihat kipas angin, berdiri aja di depan kipas angin, gak ngapa-ngapain. Nah itu kira-kira ya. Senang benda berputar biasanya, gangguan perkembangan sensoris. Next. Agresif, suka, ini yang parah, kalau marah-marah suka gigit-gigit sendiri, pernah lihat? Sampai luka loh saudara, bukan yang gak luka. Sekuat tenaga dia gigit, atau dia pukul-pukul kepalanya sendiri. Pernah lihat? Duk. Pukulnya tuh sekuat tenaga loh saudara. Duk. Atau dia jedot-jedotin kepalanya, ini kalau dia nyender. Dak, nah begitu. Saya mau kasih tips. Kalau saudara punya anak murid yang seperti itu ancaman buat saudara. Serius. Kalau dia nggak dapat apa yang dia mau, dia akan begini, karena dia tahu saudara nggak tega. Kalau saya, gigit terus, lanjutin. Percaya deh, berhenti gigitnya pasti. Kalau dia udah ngerti bahasa ya, kalau dia belum ngerti bahasa jangan, sama sekali nggak paham dia. Begitu dia pukul, pukul lagi, lebih kencang.
lebih kencang, mau dibantuin? Saya bilang gitu. Nanti dia berhenti pasti. Karena itu ancaman. Lah kok ancaman, gue gak bekerja sih, gak jadi deh katanya. Tapi ya mereka ada beberapa yang memang punya masalah di otaknya. Otaknya ini lambat merasakan sakit. Kalau saudara cubit sekali, saudara langsung sakit dalam waktu 1 detik, betul? Dia butuh waktu setengah jam buat berasa ini sakit. Sampai udah biru-biru badan, baru berasa sakit. Nah kasihan ini saudara ya. Kurang sensitif atau sangat sensitif terhadap sakit. Ada yang gak bisa rasa sakit, ada yang terlalu cepat merasa sakit. Ini apa? Merek baju aja bikin dia sakit, itu bisa. Next, tidak bisa membela diri. Ada anak-anak laki yang kalau orang tuanya gak ngerti, kan biasanya kalau anak laki kalau dijailin bales, bener ya? Entah mereka otomatis bales atau orang tuanya gini, bales dong, gimana sih jadi anak laki kok kurang kuat sih, kurang perkasa gitu ya. Tapi kalau anak-anak ini gak bisa, saudara suruh bales, gak bisa. Dia gak ngerti. Yang dia ngerti kalau ada yang mengganggu kenyamanan dia akan pukul secara otomatis. Itu ya. Ada berapa gerakan diulang-ulang yang tadi udah, kadang punya kemampuan khusus, ada yang sangat pintar puzzle, mau puzzle 500 piece juga mereka bisa, walaupun usia baru 5 tahun. Menggambar, ada yang kerjanya gambar terus dan gambarnya memang bagus banget. Gak pernah les gambar, bagus banget. Berhitung tanpa diajarkan dan lain sebagainya. Next. Nah ini kira-kira ya saudara, gambar-gambarnya. Ini yang hiper, lebih suka main sendiri, gak suka dengerin musik, gak bisa lihat mata orang, dan lain sebagainya. Ada yang gak bisa tidur juga ada. Yang setiap hari tidurnya jam 2 pagi, jam 3 pagi itu juga ada. Itu juga masalah. Saya kasih tips lagi, kalau anaknya punya masalah itu berarti ada masalah pencernaan. Next. Nah, kadang-kadang ada anak hiperaktif, keterlambatan bicara dikiranya autis. Padahal belum tentu anak terlambat bicara atau hiperaktif itu autis. Next. Apakah ada obatnya? Nah ini, next. Waduh, bahasa Inggris maaf. Ada penolongnya, ada saudara. Tapi kalau saya boleh kasih saran sama saudara, kecuali sangat parah, jangan dikasih obat anaknya. Karena kalau saudara ke dokter, dokter pasti akan kasih obat penenang. Entah apapun mereknya. Dan obat penenang hanya menenangkan ketika anaknya di bawah pengaruh obat. Setelah pengaruh obatnya selesai, maka anaknya 2 kali lebih aktif dari sebelumnya. Karena ditekan keaktifannya. Wah, tiba-tiba meledak. Ya saudara, kalau saya boleh saran, jangan dikasih obat. Terus gimana? Kalau saudara dikasih kesempatan buat menjaga dan merawat mereka, berarti itu perjuangan saudara bersama Tuhan. Itu perjalanan saudara bersama Tuhan. Itu perjalanan iman, seberapa ngotot saudara percaya mereka bisa sembuh. Saya kalau udah ngajarin anak, udah sampai berapa, 2 minggu nih gak bisa-bisa. Saya akan, karena saya ngerti ya, deklarasi ya saudara. Saya akan tunjuk otaknya, serius saya tunjuk otaknya. Dalam nama Yesus, ngerti yang saya omongin. Kamu pinter, kamu gak goblok ya. Kamu pinter, roh kebodohan aku kebaskan dalam nama Yesus. Mudeng. Saya akan gituin saudara, kenapa? Karena ada sesuatu yang menghambat, harusnya gak kayak gitu. Tapi kalau saudara dengar di luar, maka mereka berkata autisme tidak bisa disembuhkan seumur hidup. Saya gak percaya, saya gak aminin. Autisme bisa dipulihkan. Karena kita punya Tuhan pembuat mukjizat. Amin. Oke, mereka itu belajar dengan cara yang berbeda sekali lagi. Jadi jangan ajarin mereka seperti cara anak-anak biasa belajar di sekolah ya. Biasanya guru-guru zaman ini itu sangat butuh skill ini. Karena ada semakin banyak anak-anak yang mengalami ini. Mungkin gak autis, tapi keterlambatan perkembangan di sekolah. Belajar nulis susah, belajar baca susah. Kalau saudara marah-marahin itu gak ngebantu. Saudara butuh tegas, bukan marah-marah. Oke? Dan saudara harus be a researcher. Maksudnya gini, kalau saudara punya murid dipercayakan Tuhan, punya anak apalagi, saudara harus teliti dan kenali murid dan anak saudara. Karena setiap anak sifatnya beda-beda. Mungkin terdiagnosa autis, tapi kan sifatnya beda. Turun dari mana sifatnya saudara? Dari mana sifat anak turunnya? Dari orang tuanya. Iya. Saya sering kali kalau ketemu orang tua murid, aduh anak saya gak bisa diem nih miss. Terus suka marah-marah, gimana dong?
maaf ya Pak, Bu, ada yang waktu kecil mirip-mirip begini Bu. Suami saya sih katanya. Ya biar gimana ada genetik. Dan itu perjalanan saudara. Saudara harus pulih dulu, anaknya pulih pasti. Next, harus temukan terapi yang benar ya saudara. Kalau saudara mau ikutin kelas-kelas mengajar anak autis bisa, atau saudara cari-cari di internet sekarang sangat banyak sekali, di YouTube sangat banyak sekali, atau saudara bisa masukin ke sekolah khusus atau tempat terapi. Nah ini penting banget saudara. Jangan perlakukan mereka seperti mereka tidak mengerti apa-apa. Saya gak setuju kalau ada orang, karena anak autis bilang gini, dia gak ngerti. Gak usah lah, gak usah diajarin, ya udahlah emang dia gak ngerti kok gimana. Saya gak percaya saudara. Karena iman kita akan mengubah mereka. Saya selalu bilang kamu bisa. Miss Sensi gak mau tahu gimana caranya, otakmu waras, kamu bisa. Kesaksian ya saudara, setiap kali walaupun hari itu kita belajar sampai anaknya nangis-nangis bombay, sampai kita bergulat, jamin 80% besoknya bisa saudara. Bisa. Ya. Kalau kita percaya mereka bisa, maka kita di alam roh itu memberikan energi untuk mereka bisa berubah. Karena anak-anak ini sensitif saudara. Hati mereka tahu siapa yang sungguh-sungguh peduli dan siapa yang tidak. Siapa yang percaya mereka bisa berubah, siapa yang tidak, mereka tahu. Jadi kalau saudara sungguh-sungguh percaya dan pengen mereka berubah, saudara mau marah kayak apapun, mereka gak akan kenapa-napa dengan saudara. Gak bakal takut, enggak, karena mereka tahu saudara sayang. Saudara cuma pengen mereka berubah. Oke. Yang saya paling suka adalah mereka gak bisa bohong saudara. Semua yang mereka katakan, mereka gak bisa pura-pura, jadi mereka gak bisa bohong. Nah, kalau kita ajak doa, terus beberapa dari mereka lihat penglihatan, nah ini saya suka. Karena udah pasti gak dibuat-buat. Tiba-tiba mereka bisa datangin saya gini. Miss Nancy, Yesus cium pipi kanan, katanya. Cium pipi kiri. Oh, Tuhan Yesus cium Miss Nancy. Aduh, seneng banget, makasih ya. Ada yang tiba-tiba datang ke guru saya gini. Tuhan Yesus, mau sembuh, mau sembuh, mau sembuh. Tiba-tiba loh, gak ada angin, gak ada hujan. Mau sembuh, mau sembuh. Ayo kita sepakat, yuk kita berdoa. Amin, 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 amin. Kamu bisa sembuh. Ada saya lagi sharing waktu itu di devotion ya, ada beberapa anak autis di sekolah kita. Lagi sharing, dia kan gak bisa diem. Jalan sini, jalan situ, jalan sini. Ndelalah bisa-bisa begitu selesai ibadah, yang normal-normal dalam tanda kutip biasa aja, dia kejar saya. Miss Nancy, doain, katanya. Nah ini Tuhan ini. Saya Pak, itu salah satu penghiburan buat saya. Ini anak-anak gak bisa pura-pura, gak bisa bohong. Dan saya guarantee ya saudara, mereka anak-anak yang gak terlalu ngerti apa arti penyembahan. Kalau saya ajak mereka nyembah, yang ada mereka bengong beberapa. Ada yang bisa nyanyi, harus dipaksa nyanyi. Ayo nyanyi, ayo nyanyi, ayo nyanyi gitu. Ada yang jalan kanan, jalan kiri. Tapi Tuhan selalu hadir. Tuhan selalu hadir. Karena kesederhanaan dan kejujuran dan kemurnian hati mereka menyentuh hati Tuhan. Berbahagialah mereka yang murni suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Next. Nah ini jenis terapi ya saudara, ini informasi aja, tapi saya gak akan bahas dengan dalam. Ada terapi konvensional namanya terapi perilaku, anaknya diajarin sambil bermain. Terapi bicara yang gak bisa bicara, yang terlambat bicara. Terapi SI yang sensorinya kayak tadi, suka begini-begini, overload atau kurang sensitif. Terapi okupasi, itu ada lagi kalau dia susah motorik halus, belajar nulis susah banget, gunting gak bisa, itu motorik halus. Guru-guru mungkin lebih mengerti, guru-guru TK. Fisioterapi itu buat anak yang memang jalannya susah, tangannya gak bisa naik dengan normal dan lain sebagainya. Terapi biomedis yang tadi saya bilang ke saudara, ada beberapa anak butuh diet, itu terapi biomedis namanya.
Mereka butuh suplemen, beberapa dokter kasih obat, probiotik melancarkan pencernaannya, karena ada beberapa dari mereka nggak bisa pup dengan lancar pencernaannya. Chelation ada itu namanya lewat bahan kimia tertentu, diet makanan tertentu, ada terapi otak namanya neurofeedback, itu terapi langsung ke saraf, saya mempelajari itu, dan brain gym, itu juga ada gerakan-gerakan tertentu yang melatih otak mereka. Next. Nah ini contoh aja ya saudara, siapa tahu saudara bisa tolong orang dan kasih saran sama orang. Yang aman itu tepung ketan, tepung beras, tepung kedelai, tepung tapioka, tepung sagu, hun kue, soun, bihun, kentang. Itu tergolong lebih aman buat anak-anak ini. Yang tidak aman tepung terigu dan produk-produknya, kue, roti, snack, biskuit, spaghetti, mie yang biasanya mereka sangat sukai. Ini tidak baik kalau mereka punya masalah emosi, masalah pencernaan, masalah nggak bisa tidur. Buah juga ternyata ada yang nggak aman saudara. Yang aman itu pepaya, nanas, semangka, melon. Obat penurun panas yang aman ibuprofen, jadi bukan paracetamol. Bahan pewarna alami, pandan, kunyit, coklat bubuk, yang alami ya saudara, bukan yang sudah dikemas. Margarin dari tumbuhan, jadi margarinnya bukan yang biasa, bukan Blue Band, tapi margarin dari tumbuhan. Ya memang sih kalau mau ngikutin dietnya rada mahal saudara makanan mereka. Ya, jadi kalau saudara gini, aduh murid saya nggak punya duit, ya udah mujizat dalam nama Yesus. Pokoknya mujizat, makan apapun sehat. Santen, tapi tidak yang punya duit bisa ya saudara, karena Tuhan tidak pernah menuntut di luar kemampuan seseorang ya. Tidak aman itu kasein, susu sapi, jadi biasanya mereka kasih susu kedelai, susu kambing, susu almond. Produk susu sapi, es krim, keju, mentega, yogurt tidak bagus buat mereka yang punya masalah khusus. Bahan pengawet makanan apalagi MSG, pewarna buatan itu sangat-sangat coba dihindari. Terlalu banyak gula, permen, soft drink, minuman bersoda, obat teh manis, teh pucuk, teh botol. Nah itu tidak bisa dicerna dengan baik kebanyakan mereka, apalagi yang ADHD dan autis. Obat penurun panas yang mengandung acetaminophen, paracetamol, asetil salisilat itu tidak bagus, dan kebanyakan dari mereka punya masalah alergi. Next. Terapi perilaku adalah tunggu, asisten saya sudah datang belum ya? Sebentar. Saya mau kasih contoh sama saudara, tapi orangnya katanya kena macet. Nah, baru sampai dia. Kenapa? Ada yang punya pertanyaan? ADHD, attention hyperactivity. Ada yang punya pertanyaan, saudara? Sebelum saya lanjut. Ya Bu. Ya, makasih. Aku punya ponakan kan Mama Nancy, anaknya 5 tahun. Tadi kan Mama Nancy bilang kalau misalkan dia ada makanan yang susah dicerna pasti susah tidurnya atau hiperaktif banget. Itu solusinya gimana? Makasih. Iya harus diet mem. Kalau dia hiperaktif yang pasti jangan kasih banyak karbohidrat sama gula. Kalau tega sama sekali nggak dikasih. Kalau mau dikurangin dikit-dikit dulu boleh. Ya, kalaupun mau kasih gula sorghum namanya. Nama gulanya gula sorghum. Itu lebih aman dan lebih bisa dicerna sama mereka. Tapi jangan kasih makanan-makanan kemasan ya. Karena kemasan itu gulanya tinggi banget. Gitu. Ya, tapi tergantung kemampuan orang tuanya. Dan kesabaran yang ngurusin makanan anaknya. Karena banyak orang tua, aduh ribet-ribet. Aduh gak sanggup saya kalau suruh diet gitu ya. Tapi ada juga orang tua yang rajin luar biasa. Dia bisa buat kue khusus buat anaknya, biskuit khusus buat anaknya, mie khusus buat anaknya, roti khusus buat anaknya juga ada saudara. Sekarang beberapa orang tua jual, jadi saudara
Yang nggak punya waktu bisa beli. Kalau saudara punya berkat, saudara bisa beli sama mereka yang menjual buat anak-anak ini. Ada pertanyaan lain? Ya. Fisioterapi yang dibutuhkan mereka itu harus dilakukan oleh tim medis khusus atau bisa Itu harus ada orang yang certified, jadi memang sudah sekolah fisioterapis namanya, karena takut ntar sengklek kan, kasihan, jadi harus cara-caranya bener. Ya, karena itu udah masalah fisik. Ada lagi? Ya, Pak. Sosok pengajar yang paling tepat, apakah sudah ada penelitian jika pengidap ini adalah atau siswa kita ini adalah pria atau wanita, kira-kira guru wanita atau pria yang cocok? Misalnya dia pria. Iya. Apakah Kalau anaknya sudah remaja, lebih bagus sesuai gender. Karena gini, mereka memang kebutuhan khusus, tapi hormon tetap jalan, saudara. Perubahan hormon tetap jalan, yang cewek tetap haid, yang cowok tetap jakun tumbuh, kadang onani dan lain sebagainya. Mulai cuel-cuel cewek, kalau lihat cewek cakep dikit mulai begini-begini gitu ya saudara. Ya hormon itu jalan terus, walaupun otak baru umur 5 tahun, hormon sudah umur 15 tahun saudara. Ya jadi kalau sudah remaja alangkah lebih baik kalau sesuai gender. Apalagi kalau anaknya belum mandiri, belum bisa mandi sendiri. Kalau yang punya murid-murid cewek atau anak-anak keponakan, saya saranin mulai dari umur, masuk Yos. Nah ini asisten saya Yosi namanya dan adiknya, halo, apa kabar Ibu? Nanti abis ini mau contohin ya. Terus, tadi saya ngomong apa ya? Jadi lupa nih gara-gara Yosi ini. Kalau cewek, tolong dari umur 10 tahun sudah diajarin pakai soft text. Karena butuh waktu ngajarinnya. Kalau mereka nggak dibiasain, begitu mereka sudah mulai haid, dikasih soft text, kesel, ditarik saudara, buang soft textnya. Biasain pakai mini set dari umur 9 tahun. Kalau enggak dia nggak mau pakai BH, beneran deh. Itu kemana-mana itu, udah nggak bagus lah. Jadi kalau punya keponakan, kenalan atau siapapun, yang cewek nih, tolong sudah diajarin. Yang cowok dari umur 10 tahun diajarin tidak pegang lawan jenis. Kecuali mama, cuma mama doang yang boleh, lain tidak boleh, nenek, tante tidak boleh, kakak tidak boleh, ya, kecuali pegang tangan, udah, dia cuma boleh pegang tangan saja, kaki aja, udah, yang lain nggak boleh, ya itu sudah harus dibiasain karena butuh waktu, karena buat mereka belajar sesuatu yang baru tuh nggak mudah, kalau kebiasaan diganti, sudah 3 tahun setiap hari makannya. Untuk anak-anak yang terlalu rigid ya, sudah 3 tahun setiap hari kalau pagi makannya bubur misalnya. Tiba-tiba satu pagi saudara kreatif, saudara mau kasih dia nasi goreng terenak di gang saudara. Percayalah mereka nangis dan teriak-teriak, maunya bubur. Karena buat mereka sesuatu yang baru itu gak gampang. Ya, menjawab ya Pak? Menjawab Pak? Oke. Tapi yang pasti Pak, paling bagus dikasih guru yang tegas Pak. Tegas tapi enggak marah-marah doang. Tegas ya. Oke, karena kalau enggak dikadalin sama anak-anaknya. Karena anak-anak ini tahu siapa yang bisa dikadalin dan siapa yang tidak ya, dia mengerti. Saya kadang-kadang udah jadi pawang kalau di sekolah ya. Kalau ada anak-anak mulai berulah, Miss Nancy tolongin. Terus saya coba gini, pergi dia. Udah kayak pawang aja. Tapi mereka bisa baca ya siapa yang, ini asisten saya Yosi namanya, boleh berdiri Yos. Dia ini sangat baik hati, lemah lembut dan tidak sombong. Jadi dulu 2 tahun ya, 3 tahun pertama waktu dia ngajar anak-anak ini dikadalin terus. Sangat baik hati, rendah hati dan tidak sombong soalnya saudara ya, nggak tegaan gitu hatinya. Masih jomblo pengumuman, siapa yang mencari jodoh, umur berapa Yos? 25 tahun saja ya. Siapa yang keponakannya masih available umur 23 tahun misalnya.
punya visi dan misi mendidik anak-anak, boleh coba dikenalkan ya. Nanti minta nomor teleponnya sama saya. Oke, saya mau contohin terapi perilaku. Ayo Yos. Mana ya? Kursi. Yosi akan berpura-pura jadi anak autis. Dalam nama Yesus tidak ada roh autis yang menempel. Gak usah ketawa Dida. Oke. Autisnya yang model apa ya Yos? Ada banyak model nih. Autisnya Nael aja, Nael. Oh sekarang udah normal katanya. Nael perjanjian lama. Ya contoh. Gak usah sekuat tenaga Yos. Ini yang dia praktekin anak umur 15 tahun masuk ke sekolah kami, udah umur 15 tahun dan badannya gendut. Ini setiap hari kayak begini dulu. Dor, pas teroris. Dor. Jangan pegang-pegang Nael apa? Teroris. Dor. Dia gitu Miss, dia ketawa gitu. Nah, kalau di terapi perilaku, cara mengatasinya. Nael, stop. Teroris. Kalau dia nggak bisa berhenti, ngomong yang lain. Hitung 1 sampai 10. 1, 2, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, Nael pintar. Ini contoh ya saudara ya. Butuh waktu sih, gak berubah dalam waktu semalam. Kecuali mujizat Tuhan. Tapi saudara harus bisa. Nah terus saudara perhatiin gak ya. Tadi dia kan saya bilang gini. Hitung 1 sampai 10 dia gak langsung hitung. Dia masih dor ya kan. Saya harus cepet ngomongnya. 1, 2. Nah gitu. Saya harus lebih cepat daripada dia mengeluarkan kata dor. Mudah gak saudara? Kira-kira ya, tapi hari ini gak latihan terapis jadi saya gak. Cuma kira-kira kalau ngajarin mereka gitu, saudara harus bisa tarik ulur. Kapan cepet, kapan lama. Coba sekarang yang... Oh iya, yang gak usah. Lagi belajar matematika, kesusahan ceritanya. Luar biasa loh Yos, ini sangat mengenal anak-anaknya. Terus biasanya kamu apain Yos? Gak pakai teriak gitu biasanya. Jadi beda-beda setiap anak. Ada yang saudara bilang gak teriak, dia ngerti, dia diem. Tapi kalau dia sudah hormat sama saudara, di awal-awal dia langsung diem gak? Enggak. Kalau dia belum hormat, belum takut dalam tanda kutip, saudara harus berjuang untuk dia hormat sama saudara. Kalau sudah hormat, saudara ngomong sekali, saudara gak usah ngomong, tinggal ntar dia diem. Bener ya Miss ya? Oh bener banget katanya. Ya. Dia harus hormat dulu sama saudara ya. Jadi jangan gini, aduh saya sudah coba tuh tipsnya, tapi dia nggak bisa-bisa. Ya dia belum hormat mungkin sama saudara ya. Butuh waktu saudara. Terus kalau dia ada beberapa anak, itu kalau dia teriak-teriak, diomongin diem, dia nggak bisa diem. Jadi misalnya nangis. Gak bisa nih, ini lagi ngerjain, gak bisa, salah Audrey, ini salah.
Udah kerjain aja, kerjain. Nggak usah begitu. Nggak usah hapus terus. Ayo cepetan. Kerjain. Tidak hapus. Terus dia nangis teriak-teriak. Nangis terus Audrey, nangis. Teriak lagi. Dia. Nah, gitu ada beberapa anak. Semakin dia teriak, kita makin suruh teriak. Awalnya makin teriak, nantang nih, makin teriak. Lama-lama dia diam. Tidak teriak, gitu ya. Miss Nancy, sayang. Ya begitulah kira-kira. Terima kasih Yos. Nanti Yosi akan cerita pengalamannya ya. Ya Yos ya. Bagaimana menangani anak-anak ini. Ini dari sisi guru. Dia ini juga bergumul menangani anak-anak ini. Tapi saya sangat bangga dengan perkembangan dia. Dan ada anak yang bahkan bangun tidur nih saudara. Dibangunin sama mamahnya gak mau bangun. Begitu dibilang begini. Nanti Mr. Yosi marah. Bangun saudara. Padahal dia di rumah, Mr. Yosinya di mana. Jadi aduh bener-bener deh ajaib sekali. Ya saudara ya. Next dulu. Saudara belajar sesuatu? Nangkap sesuatu? Ya. Contoh perilaku, ada perilaku yang berlebihan, ada perilaku yang lambat. Ya saudara, ini tadi saya sudah bahas beberapa, jadi saya mau cepat aja. Yang berlebihan misalnya tantrumnya, agresifnya, menyakiti diri sendiri, dan lain sebagainya. Yang lambat, kontak matanya, kemampuan bermain, bicara, belajar ya. Next. Obat-obatan itu biasanya dikasih kalau yang super hiperaktif sampai dia menyakiti diri sendiri. Perhatian yang singkat, impulsif, agresif banget dan destruktif. Jadi bisa nggak cuma menyakiti diri sendiri tapi menyakiti orang lain juga. Ada yang anak umur berapa tahun ya dia? 18 tahun. Kalau dia lagi marah, anak umur 3 tahun aja dikeplak saudara. Nah ini butuh penanganan. Next. Apakah autisme dapat disembuhkan? Jawabannya? Amin. Bisa. Dengan penanganan yang intensif, komprehensif, berkesinambungan terus menerus saudara. Salah satu kuncinya kalau ngajar anak ini konsisten. Kalau ya berdirilah di atas ya, ini firman Tuhan loh saudara. Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Jadi kalau saudara sudah janji mau kasih hadiah, saudara harus kasih hadiah. Ya di atas ya. Saudara sudah bilang kalau kamu misalnya, kalau kamu teriak-teriak nanti nggak boleh main game. Jangan malamnya saudara nggak tega saudara kasih game. Ini namanya nggak konsisten. Harus ada teganya kadang-kadang ya. Dan diusahakan sejak dini saudara. Jadi pulihnya lebih cepat. Next. No one treatment fits all, artinya yang tadi saya bilang virus aja variannya banyak, ini variannya banyak banget, jadi nggak bisa cuma satu cara, cuma ada hal-hal basic yang saudara bisa pelajari. Next. Cara mendidik anak special needs di sekolah yang terakhir ya, ini buat guru-guru di sekolah umum, sesuaikan dengan standar kemampuan anak, tapi jangan turunkan standar. Mau tidak mau, saudara sebagai guru, apalagi di sekolah umum dan saudara sudah mengerti anak-anak ini, saudara harus bisa belajar membaca anak-anaknya. Dulu waktu dia 2 tahun lalu saya gak akan paksa dia belajar soal cerita karena dia gak bisa. Tapi setelah saya melihat perkembangannya, maka hari ini dia belum bisa, tapi saya akan push dia belajar soal cerita. Jadi saya gak nurunin standar karena saya percaya anak-anak ini bisa. Ya, saudara sebagai guru juga begitu. Jangan gini, anaknya emang bisanya cuma ini doang, nggak usah dinaikin. Udah dari tahun ajaran baru sampai terakhir tahun ajaran pelajarannya cuma itu aja. Jangan ya saudara. Harus tetap saudara punya harapan anaknya bisa meningkat. Tapi jangan tiba-tiba instan langsung dikasih yang umum. Jika memungkinkan perlu ada shadow. Shadow itu apa sih saudara? Pendamping, guru pendamping di kelas. Ada pelajaran tertentu, pelajaran abstrak itu sangat sulit dipahami anak-anak berdiagnosa autis. Jadi jangan kasih mereka perumpamaan, mereka nggak ngerti sama sekali. Besar pasak daripada tiang, apa itu, tabur tuai nggak ngerti mereka. Jangan kasih bahasa abstrak.
Ya, kasih itu lemah lembut. Nah, nggak ngerti dia, jangan kasih bahasa-bahasa begitu. Yang mereka ngerti adalah jangan marah-marah, jangan bicara kasar. Udah itu yang mereka ngerti. Ya, oke. Pada saat-saat tertentu mereka perlu memang edukasi khusus, kelas khusus. Carilah bakat dan kelebihan mereka masing-masing. Masing-masing pasti punya bakat. Nggak ada satu anak pun yang nggak punya bakat. Beri pengertian pada teman-temannya. Kalau saudara punya keponakan, murid siapapun atau anak yang salah satu anaknya itu kebutuhan khusus, saudara harus pastikan murid-murid, teman-teman, saudara mereka bisa mengerti dan menerima saudaranya ini. Karena kalau dikucilkan mereka makin parah. Yang kedua, saudara akan menyelamatkan anak saudara yang normal. Kenapa? Karena dia punya hati besar sejak dia kecil. Dan ini sebuah kekuatan yang gak dimiliki banyak orang. Bagus dia punya saudara kayak gitu, supaya dia belajar punya hati besar sejak kecil. Ya, tapi bukan berarti saudara belain terus anak yang autis. Kalau anak autisnya salah ya tetap aja dididik dan didisiplin. Ya saudara, kerjasama yang baik dengan orang tua sangat-sangat penting. Saya tahu nggak mudah jadi orang tua yang punya anak-anak seperti ini. Bayangin saya mengajar mereka di sekolah mungkin cuma 8 jam paling lama, sisanya 16 jam di rumah. Belum lagi orang tua yang gak tidur karena anaknya gak tidur. Belum lagi yang banyak barang porak-poranda di rumah. Karena kalau kadang-kadang beberapa anak ini kalau gak dikasih dikasih kegiatan, mereka kreatif saudara. Mereka coret-coret tembok, mereka sobek-sobek kertas. Jadi ya tidak mudah memang jadi orang tua anak-anak ini. Jadi kalau ada beberapa saudara mungkin guru, saudara menghadapi orang-orang tua anak ini suka kadang-kadang gak tahu diri dalam tanda kutip, suka marah-marah, sudahlah saudara. Mengertilah, it's not easy, gak gampang punya anak seperti ini. Ya. Tersirat, anak-anak ini mengajarkan kita apa yang seringkali tidak diterkatakan. Ya saudara. Dengan saya mengajari anak-anak ini, saya jadi mengerti hati Tuhan. Seringkali kita ini autis-autis di hadapan Tuhan. Kalau kita gak dikasih yang kita mau, kita marah-marah dan kecewa dan protes sama Tuhan. Padahal Tuhan pernah salah tidak? Gak pernah salah hitung. Tapi Tuhan kita seperti terapis yang baik sekali. Dia ngotot didik kita, mau kita tantrum, marah-marah, mau ngancem meninggalkan Tuhan dan pelayanan buat Tuhan, gak masalah. Ayo lanjutin, kita terus. Sampai kamu mengerti bahwa ini demi kebaikan kamu. Kadang-kadang saya sama anak-anak ini ya, masa bodoh lah, gue gak peduli anak ini ngerti apa enggak. Rohnya ngerti, otaknya mungkin belum nangkep, rohnya ngerti. Saya akan bilang gini, kalau saya ajarin terus mereka gak bisa-bisa, mereka marah kan. Gitu ya. Saya akan, yang sopan dong jadi orang. Miss Nancy itu pakai tenaga tahu ngajarin kamu. Bisa gak kamu hormatin dan gak teriak-teriak kayak gitu. Yang sopan. Diam. Saudara percaya gak percaya ya, 90% mereka diam loh. Saya akan begini, aku lagi ngomong sama rohmu ya. Jangan gak hormat gitu sama orang. Bisa diajarin gak saudara? Bisa. Ya, jangan turunkan standar hanya karena saudara merasa mereka gak ngerti apa-apa. Oke. Next. Oke, ini udah, saya mau Yosi aja langsung. Yos, ayo cerita Yos, kira-kira bagaimana? Shalom semuanya. Kenalin lagi ya, nama saya Yosia dari BSD. Okay. Mungkin saya mau sharing sedikit. Awalnya ya kenapa saya masuk Jeva, awalnya karena saya dibilang kamu sabar banget gitu ya. Terus habis dari SMA dikasih tahu gitu, langsung coba aja nih masuk ke salah satu sekolah yang baru buka gitu, namanya Jeva Center di Gading Serpong. Akhirnya buat aku ini anugerah lah, belum sempat cari kerja udah dapat kerja gitu kan. Oke, let's go jalan gitu. Terus sering berjalannya waktu 6 bulan pertama aku jalan naik motor dari rumah ke tempat kerja itu dengan air mata, nangis di jalan. Kayak aduh Tuhan, kenapa rasanya belum mencintai, belum bisa beradaptasi penuh dengan pekerjaan gitu ya.
Dan pertanyaan terbesar, kenapa gue harus bekerja sama anak-anak kayak gini gitu. Aku lihat teman-teman lain kuliah, lihat teman-teman lain bisa ya kuliah di universitas kesukaan mereka gitu ya. Aku sempat bertanya gitu, kok aku di sini gitu. Tapi aku jalanin 6 bulan pertama dengan air mata. Itu luar biasa banget. Setelah 6 bulan, akhirnya datanglah satu anak umur 14 tahun masuk kelas saya. Dia punya diagnosa autis, agamanya Buddhis. Dia di rumah itu mamahnya cerita kalau dia, mohon maaf, untuk toilet training dia masih mainin pup, dia lempar kemana-mana, terus diolesin di tembok-tembok toilet gitu ya. Bahkan kalau di luar suka pup di celana gitu. Terus kalau lagi tantrum, ini badannya besar. Kalau lagi tantrum, dia itu lempar barang. Justru kalau di lantai 2 bahaya. Dia lempar barang semua ke bawah. Termasuk anjing peliharaannya dilempar ke bawah. Gitu. Jadi keadaan rumah cukup kacau. Orang tuanya bingung cara ngadepinnya. Dan akhirnya waktu ke Jeva itu anaknya itu penuh luka. Disabet pakai ikat pinggang, dicakar, ditonjok, ditampol, pokoknya dia apa-apain lah sama orang tuanya itu ya. Karena kondisinya udah sangat banyak luka dan banyak baret. Sama waktu di Jeva juga saya ngalamin ini hal terberat sih. Anak yang cukup berat buat saya pertama kali, dari nggak ada pengalaman langsung suruh nanganin anak yang luar biasa, haleluya puji Tuhan gitu ya. Tapi sebelum mulai saya selalu berdoa gitu ya. Dulu kan kita sempat pemetaan ya anak kebutuhan khusus itu tetap ada domplengan roh jahat gitu ya. Jadi sebelum mulai aku itu berdoa tumpang tangan, pokoknya dalam nama Yesus rohmu tunduk gitu ya. Itu diberkatakan setiap hari sebelum mulai pelajaran. Walaupun tidak berjalan mulus sama sekali gitu ya. Saya pernah kelempar meja sama dia, pernah kelempar kursi, pernah kecakar sampai baret gitu ya, pokoknya sama dia. Itu pengalaman yang luar biasa. Dan untuk ngajarin toilet training, saya harus tarik seret dia ke toilet buat duduk. Dia itu nggak tahu kenapa waktu awal itu nggak mau ya, karena mungkin di rumah dia nggak ngerti caranya buang air besar gimana. Gitu. Jadi saya tarik dengan sekuat tenaga saya. Benar tadi Miss bilang kita tuh keluarin tenaga banyak. Nggak cuma di tubuh, di jiwa, tapi juga di roh gitu ya. Saya tarik sampai ke toilet, sampai bener-bener bisa duduk aja, itu latihan berbulan-bulan. Tapi memang puji Tuhannya di Jeva dia nggak pernah sampai lempar-lempar pup gitu, dia nggak pernah. Berbulan-bulan itu latih toilet training doang ya, belum yang lain, belum karakter, belum sifat yang lainnya belum. Itu belum pelajaran yang lain, baru toilet training doang. Waktu ada satu saat waktu di dalam kamar mandi saya harus nungguin kan. Saya harus masuk ke dalam kamar mandi, saya tungguin kalau memang dia mau pup, saya memang harus tungguin. Saya dalam kamar mandi itu satu momen tuh gini. Tuhan Yesus, saya cuma bisa elus dada. Saya cuma bilang Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, sambil natap anaknya ini gitu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus gitu. Terus tiba-tiba kayak ada dari hati tuh kayak saya sebutnya kayak ngalir sesuatu yang jadinya nggak marah, jadinya adem, jadinya tenang gitu. Dan jadinya bisa ngerasain gini, bagaimana kalau kamu di posisi dia dan kamu nggak ada yang nolong, kamu jadi apa? Dari sisi situ saya langsung punya pengertian bahwa iya juga ya, kalau gue di posisi mereka jadi anak-anak kebutuhan khusus gimana gitu. Dan seiring berjalannya waktu, proses demi proses, toilet training, terus semua kemandirian, kemampuan motorik halus, motorik kasar, terus behaviornya, pelajarannya, sampai satu titik dia nih paling parah memang di
behaviornya. Sampai satu titik ada satu kejadian yang cukup mencengangkan. Jadi waktu itu Nael ini kan pokoknya memang punya karakter yang punya sifat yang sama sekali nggak ngerti gimana caranya komunikasi sama orang. Waktu itu saya pegang 5 anak. Dia mau pulang turun duluan. Saya udah teriak, "Nael, tunggu." Saya nggak sebut nama deh. Saya cuma bilang gini, tunggu gitu kan. Tapi karena riuh banyak, saya nggak fokus ke dia gitu. Jadi waktu dia mau turun, saya nggak sempet nggak manggil namanya. Saya cuma gini, gitu. Dia bisa nengok dan dia datang. Ini sensi saksinya waktu itu. Dan sampai terkagum-kagum karena kok bisa sampai kayak gitu. Dari anak yang bayangin lempar barang, bahkan pernah lempar meja ke saya sampai satu titik sudah lewati proses segala macam, cuma sedih gitu. Dia datang dan saya juga bingung kenapa dia bisa dengar ini. Padahal lagi rame, dari kelas atas turun, kelas lantai 2 juga turun. Saya juga gak tahu itu kenapa dia bisa dengar. Dan dia langsung datang. Buat saya itu sebuah kebanggaan buat saya. Sebuah peningkatan buat saya. Karena tadi dia nggak ngehiraukan sama sekali, gitu ya. Terus seiring berjalannya waktu, puji Tuhan, orang tuanya juga menyaksikan anak ini banyak perubahan. Dan akhirnya orang tuanya memutuskan untuk pindah Kristen. Jadi saya percaya satu orang dilawat, seluruh keluarga itu diselamatkan gitu ya. Entah dengan cara yang macam-macam. Mamahnya tuh cerita sampai lihat malaikat Mikael lah turun di kamarnya. Bayangin loh, sampai lihat, saya aja belum pernah. Dari lahir Kristen belum pernah. Terus dia pokoknya ngalamin hal-hal yang ajaib. Ditunjukin Tuhan buat harus buang semua berhala-berhala yang dulu mereka sembah gitu ya. Tuhan suruh singkirkan itu. Dan dari situ pemulihan demi pemulihan terjadi. Saya lihat sih, maksudnya saya lihat memang sangat butuh lah tempat-tempat seperti ini. Mungkin dari kita kalau ada yang terpanggil gitu ya buat bisa ngelayanin mereka, itu akan menjadi lawatan yang sangat efektif untuk saat-saat ini mungkin ya. Satu anak diselamatkan, seluruh keluarga diselamatkan. Terima kasih dari saya. Terima kasih Yosi. Ajaib ya. Saudara, ada banyak cerita sebenarnya, tapi nanti saudara kecapean. Saudara sudah sangat capek atau saudara masih bisa lihat satu video lagi? Yakin? Oke, ini video yang saya paling suka dari semua video yang saudara lihat tadi ya. Ayo kita lihat. Ada soundnya enggak? Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. It's okay. Come here, your mom. Ini lagi di jalan. Thank you, Jesus. Is there anything in your past generations that were any religion besides Christianity in the past generation? Sometimes in Catholic religion, it can be witchcraft being done, like praying to saints who are dead. Can be is a form of witchcraft, and it can be open for and even certain rituals. So do you want to now just say, I renounce any witchcraft that is attached to me or that I participated in through Catholic? I detach you from all of that you've renounced, and I break every generational curse in Jesus' name. Off of you, off of your family, off of him now. And I detach him from autism and every diagnosis put upon him. And I declare unfree every spirit attached to which you renounced, every spirit of autism and mental sickness. Let's leave in Jesus' name. 1, 2, 3. Okay, I leave. Ini pelepasannya saudara. Oke, saya keluar. I don't know what just happened. Jesus just set you free, honey. Jesus set you free.
Jesus just did a miracle. He came in power and set you free. Why is my mom crying? Because Jesus did a miracle and set you free, honey. So thank Jesus. So the problems that you faced in life, God freed you of that. And your mind that will trouble you, the dark thoughts, God's freed you. Mujizat itu ada ya saudara. Mujizat itu ada. Saya sedang mengumpulkan iman, itu impian saya. Kalau impian saya malah nyenggol aja waras gitu pokoknya. Gak maksud berdoa sih, nyenggol aja. Waras. Kalau saya mau cerita soal rohnya, pemetaannya, wah mengerikan saudara. Biar bagaimanapun ini pekerjaan antikris. Tapi saya gak bisa cerita semuanya hari ini. Tapi Tuhan tidak pernah kalah, amin. Apa yang iblis pikir dia coba untuk memporak-porandakan dunia lewat generasi. Justru itu kesempatan Tuhan menyatakan mujizatnya lewat anak-anaknya. Tuhan gak pernah kalah. Mari saudara, yuk kita mau doa. Sebelum kita tutup, Tuhan sekian apa yang hamba bisa sampaikan. Tuhan, semua yang disampaikan gak berarti tanpa Engkau sendiri yang menumbuhkan dan membuahkannya. Mari Tuhan, mari Tuhan, mari Tuhan. Hati kami percaya Engkau Tuhan yang sangat-sangat suka membuat keajaiban dan kesembuhan Tuhan. Dan kami adalah agen-agen penyembuh-Mu. Biar semua yang kami dengar hari ini sungguh jadi bekal buat kami bisa menolong hidup orang lain Tuhan. Mari Tuhan, mari Tuhan, mari Tuhan. Mari Tuhan, mari Tuhan, mari Tuhan, mari Tuhan. Mari Tuhan, mari Tuhan. Buat Engkau yang tahu, Engkau rindu Tuhan pakai lewat hidupmu untuk bisa memulihkan banyak orang. Apapun bentuknya, baik yang autis, kebutuhan khusus, modal apapun. Dan Engkau berkata, Tuhan, aku mau siapapun yang aku sentuh. Mereka yang mungkin jiwanya terganggu, aku mau Tuhan jadi alat-Mu untuk memulihkan dan menyembuhkan mereka. Karena hatiku percaya. Saudara boleh taruh satu tangan di hatimu, satu tangan diangkat saudara. Satu tangan di hati, satu tangan diangkat. Kalau saudara sungguh-sungguh tahu, engkau mau mengizinkan roh Tuhan memakai hidupmu jadi alatnya. Mari kita nyanyikan. Hatiku percaya, hatiku percaya, hati kami percaya, hatiku percaya, ya Tuhan, selalu ku dari hatimu naikkan, hatiku percaya. Sungguh kami percaya Tuhan, hatiku percaya. Kami memutuskan untuk percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya.
bisa pakai hidup kami, pakai tangan ini, pakai pikiran kami, pakai tubuh kami Tuhan. Bergerak seperti yang Kau mau. Panitia punya minyak urapan? Saudara, saya cuma digerakkan Tuhan gini. Buat saudara yang saudara itu berkecimpung di dunia pendidikan, rumah singgah mengurus anak-anak, atau saudara rindu, saudara ada di situ. Tuhan minta saya impartasi buat sebuah hikmat menemukan ide buat mengajar dan menolong anak-anak ini.